Mengapa kita berdoa? Karena kita tahu dengan berdoa kita berelasi dengan Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Hanya berdoa dan membaca Alkitab. Kita berelasi. Perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kita buka di situ, kita lihat bahwa doa memiliki porsi yang penting dan firman. Kedua hal ini penting sekali. Tidak ada hal lain yang dapat merubah kehidupan manusia selain dia berdoa dan dia membaca firman Tuhan. Ya, baca ayat yang keempat, sama-sama dengan suara yang besar. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang keempat, 3 ya. Sudah dapat? Kisah Rasul pasal 6 ayat yang keempat, 3 ya. Lihat, para rasul memilih 7 penatua atau 7 samas, 7 pelayan, 7 diaken, karena jemaat bertumbuh dengan luar biasa dalam gereja perdana. Tetapi ada hal yang penting sekali. Bapak Ibu perhatikan. Ketika hari Pentakosta terjadi, maka one single preaching of Peter the Apostle itu 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Jadi jemaat mula-mula. Bayangkan dalam satu kali khotbah 3.000 orang bertobat lalu menjadi jemaat yang baru. Tentu dalam gereja perdana itu ada pelayanan-pelayanan. Para rasul 12 orang itu kewalahan. Tapi yang hebat dan luar biasanya adalah bahwa mereka mengerti dalam kesibukan pelayanan gereja yang sudah bertumbuh besar itu, mereka tidak mengabaikan firman dan doa. Bayangkan Bapak Ibu, saya tidak menghakimi dan saya tidak tahu. Saya membayangkan bagaimana seorang pendeta yang sudah besar jemaatnya ratus ribu mungkin atau puluhan ribu lah. Apakah dia juga seperti para rasul ini? Di tengah-tengah kesibukan pelayanan, mengunjungi, konseling, mendoakan, membaptis orang, memberkati pernikahan, mengunjungi janda, orang sakit, yatim piatu. Lalu di tengah kesibukan itu apakah dia punya waktu untuk firman dan doa? Tuhan Yesus mengalahkan setan dalam Matius, iblis. Matius pasal 4 sederhana saja. Dia tidak pakai acara tengking-tengking. Tidak usah ribut-ribut. Tidak pakai pelayanan pelepasan. Tidak usah tengking-tengking setan. Kenapa? Karena dia penuh dengan firman. Katakan amin. Amin. Dia ngusir setan. Dia tidak tengking. Hai pergi. Enggak. Dia cuma bilang, that was written, ada tertulis. Amin. Tidak ada yang lain. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Iya, perhatikan di situ. Dengan firman, dia tidak pakai teriak-teriak sampai orang Ambon bilang sampai gargontong kering, kerongkongan ini kering, bibir pecah-pecah, suara serak. Enggak. Ada yang ngusir setan sampai setannya tidak keluar, dia bilang dia keluar. Oke, kalau kamu tidak keluar, saya yang keluar. Iya, lucu kan? Tidak perlu. Fulfill with the word of God. Sudah. Penuh dengan kebenaran, penuh dengan firman. Dia cuma ngomong ada tertulis. Firman Allah ini menjadi kebenaran. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan pengharapan bagi kita. Alkitab menjadi dasar bagi kita untuk percaya kepada Allah. Amin. Why we pray to God? Kenapa kita berdoa? Karena dengan berdoa kita berrelasi dengan Allah. Mengapa kita meminta? Karena ada ayat kita meminta, kita tahu. Alkitab berkata, kalau engkau
galau, kecewa, stres, cemas. Filipi berkata, Filipi 4 ayat 6, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Ketika engkau tidak yakin dengan masa depanmu, firman Tuhan berkata rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan. Amin. Amin. Kita khawatir dengan hidup ini. Tuhan bilang jangan khawatir. Sebuah peristiwa ekstrim, Tuhan kasih makan dan pelihara hidup Elia di tengah-tengah kelaparan juga. Burung gagak yang adalah lambang kematian, pemakan bangkai, Tuhan pelihara. Itulah mujizat, supaya mujizat itu tidak pernah dapat dimengerti oleh otak manusia yang sebesar apel, buah apel sebesar telak kepalan tangan. Tidak dapat dimengerti. Mujizat itu adalah unlogical things. Hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh otak manusia. Itu sebabnya mengapa kita berdoa. Satu, karena kita berrelasi dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Karena kita tahu Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, mengapa kita pagi-pagi bangun kita harus berdoa? Tapi jawaban doa ada 3. Ya, tunggu, dan tidak. Ya, seringkali orang mau cepat-cepat ya. Tapi ada juga Tuhan katakan tidak, karena permintaan kita hanya untuk diri kita. Sesuatu yang egois. Bukan yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan. Filipi 4 ayat 19, Allahku mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yakobus 1 ayat 7, everything and perfect gift come from Him. Semua anugerah dan pemberian daripada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita berdoa? Berulang-ulang saya bilang, mengapa kita berdoa? Karena dengan berdoa segala sesuatu menjadi jauh lebih baik, lebih efektif dalam hidup ini. Kita tidak tahu perjalanan hari ini. Setelah habis doa pagi ini kita nggak tahu. Karena itu perlu kita menyerahkan hari ini. Perlu memiliki kebergantungan kepada Tuhan, memegang tangan kita berjalan. Kehidupan ini punya Tuhan. Perhatikan Markus pasal yang ke-5. Murid-murid punya pengalaman. Mereka merasa bahwa mereka para nelayan. Seumur hidup murid-murid itu mereka tinggal di pantai Tasik Tiberias. Mereka merasa diri hebat. Mereka merasa diri mereka pintar. Yesus tukang kayu. Yesus nggak ngerti laut. Dalam ayat 26 di situ dibilang Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang. Tapi pada ayat yang berikut mereka membawa Yesus serta dengan mereka. Lalu Yesus tidur di buritan. Iya. Yesus tidur. Ayat ini seolah-olah menceritakan bahwa Yesus mengizinkan mereka membawa perjalanan hari itu. Padahal yang punya ide Yesus. Yang berkata mari kita bertolak. Let's take to the deep. Mari kita bertolak lebih jauh ke dalam. Tiba-tiba angin datang. Nah baru teriak-teriak, Tuhan tolong kami. Lalu tadi Yesus yang kamu bawa dengan kamu itu di mana? Jadi dengan berdoa segala sesuatu jauh lebih baik. Mendingan kita tidak makan tapi kita berdoa. Daripada kita makan kita tidak berdoa. Doa menjadi dasar dari segala sesuatu. Kehidupan doa seseorang yang teratur kepada Allah itu berarti kerohanian orang itu juga diukur dari bagaimana dia punya waktu membaca firman dan berdoa. Omong kosong kalau seseorang dapat bertumbuh without pray and word of God. Alkitab sendiri berkata kan, supaya kami memusatkan diri kepada doa dan firman. 2 hal itu saja. Tidak ada yang lain. Nah kembali lagi ke Markus pasal yang ke-1 pertama ayat yang ke-15. Bapak Ibu perhatikan di situ. Setelah Yesus habis berdoa mereka pergi dan pelayanan di situ. Mereka mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang. Kuasa itu datang daripada Allah. Karena itu mau pelayanan kita berhasil, pekerjaan-pekerjaan kita berhasil, tidak lain dan tidak bukan. Duduk di kaki Tuhan, memuji, menyembah,
hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang besar terjadi dalam pelayanan-pelayanan yang besar itu lahir dan datang dari persekutuan dengan Allah. Penyembahan dengan Allah. Kan itu biarlah hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Teristimewa adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang belum mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus dapat mengurapi kita, menuntun kita dengan otoritas dan kuasanya, agar kita dapat memberitakan Injil, berita kabar baik itu kepada setiap orang. Kabar baiknya adalah bahwa Yesus datang untuk setiap orang percaya dan percaya kepada tidak binasa. Kabar buruknya adalah kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda mati, Anda binasa, sia-sia hidup. Katakan amin. Ya, biar hidup ini Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Once more, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam Yesus, jalan sertanya selamanya.